2002, three reputable automobile companies, Shanghai Automotive Industry Corporation, the largest automotive company in China, General Motors China, and Guangxi Automobile Group created SGMW, the maker of Wuling Motors. Nowadays, SGMW has the capacity to produce more than 2.3 million cars in a year through 4 production bases in China. Wuling Motors is applying General Motors' global manufacturing system as well as green technology. In 2010, Wuling Sunshine was rewarded with a nomination from Forbes magazine as the most important car on Earth. In 2016, SGMW's sales volume is more than 2 million units. Number 1 in terms of sales volume for single automotive company in China for 11 years. Wuling Motors is starting its journey in Indonesia, one of the most promising developing countries in the world, with a population of around 260 million people. We are here for the long term and are here to listen, understand and create for Indonesia. We've listened and understood that Indonesians need a car that answers their family's needs, a good quality vehicle that is also affordable, the automotive talents and local supply chains to grow along with the automotive industry. That's why, for Indonesia, we create a car that addresses Indonesian family needs. A nationwide dealers and services that are easily accessible. Opportunities for Indonesian talents. We've invested in a 60-hectare factory complex and supplier park located in GIIC, Cikarang, Bekasi in West Java. Our vision is to be a strong competitor in Indonesia's automotive industry with a long-term commitment. It is our wish to become a part of Indonesians' progress, to give access to a better life, to grow together, now and ever. Wuling, drive for a better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, izinkan saya memberi sebuah pepatah terlebih dahulu. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Kemudian, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, kelas AB43 gabungan 2 dari mata kuliah manajemen kualitas akan mempresentasikan mengenai studi kasus peningkatan manajemen mutu terkait dengan Wuling. Next. Oke, yang pertama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya dengan Hovifah Zulfa dengan NIM 15012000060. Kemudian ada rekan saya. Saya Rizka Dida Kristiana dengan NIM 1501201447. Saya Via Ismaningrum dengan NIM 1501200254. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah dengan NIM 150120487. Nama saya dari Widana dengan NIM 150120451. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait 3 hal, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian sebuah permasalahan, terus yang terakhir ada kesimpulan dari seluruh presentasi kami. Oke, next. Yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan dari perusahaan Wuling itu sendiri. Kemudian next.
Oke, definisi yang diberikan oleh ISO 9001 tahun 2000 adalah kualitas adalah sejauh mana serangkaian karakteristik yang melekat memenuhi persyaratan. Saat ini sendiri, kualitas tidak hanya mengacu pada kualitas produk tertentu, tetapi juga lebih menekankan pada kinerja produk untuk mencapai kepuasan pelanggan. Inti dari TQM sendiri atau Total Quality Management, Threefold Management, yaitu manajemen kualitas yang komprehensif, manajemen kualitas seluruh proses, dan manajemen kualitas yang diikuti oleh semua staf. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Aminah, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perusahaan Wuling mengambil teknologi inovatif dan produk terkemuka sebagai prinsip dan menjanjikan integritas, kompatibilitas, keamanan, stabilitas sistem karena dua alasan, yaitu bergantung pada teknologi produk, kualitas layanan, keunggulan, penjualan produk dan layanan. Alasan lain karena ada kerjasama dengan berbagai pihak dan adanya perubahan teknologi, sehingga keberhasilan perusahaan Wuling menjadi solusi peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru. Kemudian, permasalahan yang dihadapi perusahaan Wuling. Perusahaan Wuling harus sesuai dengan kebijakan mutu perusahaan, yaitu teknologi produk berkualitas tinggi, layanan yang kredibel dan tulus, guna untuk mengurangi zat berbahaya, mengurangi biaya dan perbaikan berkelanjutan. Manajemen mutu proyek pengembangan produk baru perusahaan Wuling menggunakan standar ISO 9001 tahun 2000 dengan membuat penyesuaian dalam hal sistem manajemen mutu. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Via Ayu. Baik, terima kasih. Adapun masalah dalam manajemen mutu proyek pengembangan produk baru, yaitu 1. Kinerja keandalan produk baru buruk, 2. Kualitas produk baru tidak mendukung perkembangan bisnis yang pesat, 3. Kinerja kualitas pembelian buruk, 4. Organisasi tidak dapat mendukung bisnis perusahaan Wuling dengan baik, 5. Keluhan pelanggan meningkat, next. 6. Peran dan tanggung jawab tidak jelas dalam organisasi. 7. Kegiatan manajemen mutu tidak jelas. 8. Sistem proses tidak terintegrasi. 9. Evaluasi sistem proses tidak sempurna. 10. Standar desain produk baru belum sempurna. Next. 11. Struktur organisasi model IPD atau pengembangan produk terintegrasi awal ditetapkan. Organisasi PMT atau Tim Manajemen Portofolio Terpadu atau PDT, yaitu tim pengembangan produk, belum perlu promosi lebih lanjut, belum lagi membentuk mode yang matang. 12. Sistem standar kualitas produk baru tidak sempurna. 13. Mekanisme dekomposisi target kualitas tidak sempurna. 14. Perencanaan proyek dan fase awal kurangnya manajemen. Next. 15. Kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi proyek produk baru. 16. Manajemen untuk prodata proyek saluran lemah. 17. Gambaran kemampuan pos yang dibutuhkan tidak jelas, sumber daya tidak dimanfaatkan secara maksimal. 18. Dukungan perangkat teknologi informasi untuk bisnis tidak cukup. 19. Mode rekayasa yang sangat baik dan praktik nyata tidak ditetapkan secara efektif di dalam perusahaan. Dan terakhir, kesadaran kualitas antar karyawan buruk, pelatihan tidak dilaksanakan secara efektif. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Ariska Adira. Selanjutnya adalah peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru. Terdapat 31 penyebab permasalahan pada manajemen mutu proyek pengembangan produk baru perusahaan Wuling. Berdasarkan analisis, didapat skema peningkatan manajemen untuk proyek pengembangan produk baru, yaitu memperkuat pelaksanaan proses dan mempromosikan menggunakan metode IPMT di internal organisasi selama proses pengembangan produk baru.
Selain itu, sistem perusahaan Wuling mendesain ulang sistem kualitas pengembangan produk baru dan juga memodifikasi struktur organisasi kualitas. Next. Perusahaan Wuling melakukan peningkatan kesadaran staf akan manajemen kualitas, proyek pengembangan produk baru, dan kesadaran kualitas pelatihan staf, serta melakukan beberapa pelatihan bagi karyawan. Langkah selanjutnya, perusahaan melakukan peningkatan pada tingkat manajemen pemasok dengan melakukan syarat untuk kualitas dan jadwal bahan baku yang dibeli. Dan juga perusahaan Wuling meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan mendukung pengembangan bisnis perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indah Ayu. Baik, terima kasih. Skema peningkatan kualitas proyek pengembangan produk baru meliputi 5 tahap, yaitu pembentukan konsep, perencanaan, pengembangan produk baru, validasi, dan rilis produk. Setiap proses peninjauan mencakup 4 bagian, dekomposisi sasaran mutu berkala, memantau dan mengukur indeks berkala, peningkatan dan ringkasan analisis data, serta laporan singkat mutu proyek berkala. Next. Perusahaan Wuling menggunakan teknologi Measurement System Analysis atau MSA untuk mendapatkan bagian dari data pencatatan produk baru dan tingkat penghapusan cacat fase menggunakan metode matriks. Tingkat kegagalan produk baru mengacu pada rasio jumlah kegagalan produk baru dalam jangka waktu tertentu. Setelah menggunakan skema peningkatan jumlah, tingkat kegagalan produk baru turun secara signifikan. Perusahaan Wuling setelah menerapkan program peningkatan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru. Hal tersebut merupakan implementasi dan analisis efek dari skema perbaikan. Next. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Studi kasus meningkatkan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru perusahaan Wuling. Kami mengidentifikasi masalah dan penyebab yang ada. Melalui perbandingan dan analisis tingkat kecacatan, tingkat kegagalan produk baru, dan kepuasan pelanggan, disimpulkan bahwa skema peningkatan manajemen mutu proyek pengembangan produk baru masuk akal dan memiliki efek yang luar biasa. Sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.